Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muslimah Smart yang beranggotakan saya Nurdeliva, Restu Harisa Andini, Salsabila Aurea Ricardo, dan Juliana Mislianingsih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah UX Designer, yaitu User Experience dengan case study Muslimah Smart. Di sini kami akan melakukan analyzing using design thinking method atau analisa menggunakan metode design thinking pada UX case study kami ini. Di sini tahap pertama yaitu empathize yang akan dijelaskan oleh Juliana Mislianingsih. Tahapan pertama dari design thinking kali ini adalah empathize. Nah, tahap empathize ini dilakukan melalui survei kuantitatif kepada muslimah berusia 18 sampai 40 tahun yang aktif menggunakan aplikasi Islami. Riset ini bertujuan memahami kebutuhan, preferensi, dan kendala pengguna dalam menggunakan aplikasi sejenis. Poin pertama yaitu pengguna sering mengakses aplikasi untuk jadwal sholat, Al-Quran, zikir, artikel Islami, dan forum komunitas. Yang kedua, kendala utama yang muncul adalah fitur kurang fokus pada kebutuhan muslimah, desain yang kurang nyaman, dan terlalu banyak iklan. Yang ketiga, pengguna menginginkan fitur yang lebih feminim, lembut, emosional, dan relevan dengan keseharian muslimah, termasuk kalender haid syar'i, jurnal syukur, dan komunitas khusus muslimah. Yang keempat, preferensi gaya tampilan condong pada pastel, elegan, dan modern sesuai UI kit yang dirancang. Dari hasil empathize ini memberikan gambaran bahwa pengguna muslimah membutuhkan aplikasi yang lebih personal, lembut, syar'i, dan mendukung ibadah harian. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Salsabila Aurelia Ricardo. Oke, selanjutnya yaitu tahap define. Nah, berdasarkan dari empathize sebelumnya, maka di sini kami menyimpulkan ada 3 define. Yang pertama yaitu aplikasi Islami umumnya tidak fokus kepada kebutuhan muslimah. Yang kedua, tampilan visual aplikasi yang sudah ada belum sesuai dengan preferensi estetika muslimah. Belum dengan tampilan yang kurang feminim atau nuansa pastel. Lalu yang ketiga yaitu fitur pendukung keseharian seperti kalender haid, statistik ibadah, forum muslimah masih minim. Dari hasil riset yang kami dapatkan, maka dirumuskan problem statement bahwa muslimah membutuhkan aplikasi Islami yang tidak hanya menyediakan fitur ibadah, tetapi juga mendukung keseharian mereka dengan desain yang lembut, fitur emosional seperti jurnal syukur, forum khusus muslimah, dan kalender haid syar'i. Karena aplikasi yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Lalu selanjutnya bagian ideate yaitu hasil brainstorming mengarah kepada kebutuhan pengalaman yang spiritual, emosional, informatif, dan ramah pengguna. Nah, solusi atau fitur dari hasil ideasiasi kami, yang pertama itu ada fitur card waktu sholat, yang akan menampilkan waktu sholat dari subuh hingga isya secara real time, sesuai dengan lokasi pengguna. Lalu selanjutnya yaitu ada forum muslimah yang akan berisi fitur sebagai ruang aman untuk muslimah berdiskusi. Selanjutnya yaitu daftar surah dan tilawah berisi akses terhadap daftar-daftar surat yang dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu ada statistik ibadah yang akan memantau tilawah dan sholat tepat waktu pengguna. Kemudian ada kalender haid yang akan memprediksi siklus haid muslimah. Lalu selanjutnya ada jurnal syukur sebagai fitur refleksi harian untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Ada artikel lifestyle Islami yaitu sebagai wadah edukasi dan motivasi. Dan yang terakhir ada fitur desain UI kit dengan nuansa pastel feminim. Selanjutnya, bagian prototipe yang akan dijelaskan oleh teman saya, Restu Karisa Andini. Baiklah, selanjutnya setelah tahap ide, kami mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sebuah prototipe. Di sini saya akan mendemokan hasil prototipe aplikasi Muslimah Smart yang telah kami buat.
Nah, jadi saat user menggunakan aplikasi ini, halaman yang pertama kali ditampilkan adalah halaman login. Yang dimana di sini ada user akan menginputkan email dan password yang telah didaftarkan jika sudah daftar. Jika user belum memiliki akun, maka bisa mengklik daftar sekarang dan akan dialihkan ke halaman register. Di sini kasus kita menggunakan yang sudah mempunyai akun. Jadi kita menginputkan dulu email yang sudah didaftarkan. Kemudian klik masuk, maka akan langsung dialihkan ke halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat sholat selanjutnya memudahkan user mengetahui sholat selanjutnya. Selanjutnya itu ada tilawah Quran di sini di mana user mengetahui dia telah melakukan tilawah Quran itu selama beberapa hari berturut-turut, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian ada track sholat tepat waktu. Ini juga berguna sebagai evaluasi atau ingin meningkatkan ibadah individu mereka. Selanjutnya di sini juga ada jurnal syukur harian yang dimana tadi sudah disampaikan pada tahap ideat. Kemudian di sini juga ada artikel memudahkan untuk beralih ke halaman artikel. Nah, di sini yang paling penting itu adalah kami menyediakan fitur navigasi di bagian bawah yang dimana user dimudahkan untuk beralih dari halaman beranda, sholat, Quran, dan kalender. Di sini kita akan mencoba jika user ingin membaca surat pendek atau surat Al-Quran. Maka kita akan mengklik ikon Quran, kemudian di sini ada daftar surah yang dimana jika ingin mencari bisa di-scroll ke bawah yang memudahkan untuk mencari dengan tampilan yang simpel. Kemudian di sini ada fitur utama dalam yang membedakan aplikasi kami dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu di mana dengan aplikasi ini untuk meningkatkan spiritual juga terdapat kalender haid yang bisa mengetahui prediksi haid selanjutnya serta masa ovulasi yang akan datang. Kemudian kita kembali ke beranda. Di sini terdapat halaman komunitas, jurnal harian, artikel, serta zikir. Di mana dengan masing-masing halaman itu memiliki fungsi yang berbeda. Komunitas dan jurnal harian ini serta artikel itu dalam kategori motivasi untuk user yang menggunakan. Artikel di sini menyediakan seperti tips menjaga wudhu sepanjang hari dan lain-lainnya. Sedangkan jurnal harian itu adalah untuk mencatat apa yang telah dilakukan hari ini. Kemudian komunitas itu adalah forum untuk diskusi dengan berbagai orang. Baik itu dalam kita memberikan motivasi atau juga meminta motivasi dari orang yang lain. Dan di sini juga ada zikir untuk mendukung kegiatan spiritual yang ada. Selanjutnya di sini juga ada halaman sholat selanjutnya yang menunjukkan waktu sekarang serta arah kiblat dan di mana posisi user sedang berdiri. Sampai situ saja untuk demo aplikasinya. Jika user ingin keluar dari aplikasi, maka sudah sediakan button logout, di mana jika kita tekan, maka akan memunculkan pesan konfirmasi terlebih dahulu. Jadi tidak langsung keluar, ini adalah sebagai pendukung kenyamanan user experience. Ini juga menghindari yang namanya human error atau ketidaksengajaan oleh pengguna. Jika kita menekan tidak, maka akan kembali ke beranda. Jika kita tekan ya, maka akan kembali ke halaman login. Baiklah, selanjutnya untuk bagian testing akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Deriva. Selanjutnya, setelah kita menghasilkan prototyping, kami melakukan tahap testing, yaitu tahap pengujian. Kami memberikan prototipe ini kepada 9 calon user. Ini adalah dokumentasi kami pada saat melakukan proses testing. Nah, sekarang coba kakak login. Nah, sekarang kakak coba navigasinya yang di bawah. Ke beranda lagi, Kak.
Coba kakak sekarang akses fitur-fiturnya kayak komunitas, jurnal harian, artikel, atau zikir. Coba kakak tekan salah satunya. Nah, kembali kak. Kembali lagi. Nah, coba kakak akses berandanya di situ kan ada contoh artikel kak. Coba kakak pencet salah satunya. Coba kembali kakak buka Quran. Dah. Terus Terus kakak pencet salah satu surahnya. Terus kakak scroll kak. Terus kakak kembali lagi. Tasya. Nah, coba kakak log out. Nah, dari proses testing tersebut, kami memberikan 10 pertanyaan terkait dengan prototyping yang telah kami berikan, yang telah kami siapkan. Dari pertanyaan pertama, hasil kesimpulannya yaitu bahwasannya tampilan aplikasi Muslimah Smart menarik secara visual dengan rata-rata skor kurang lebih 4,5, yang mana kategori penilaiannya itu sudah sangat baik. Keterangannya itu adalah bahwasannya desain antarmuka, warna, dan tata letak dinilai menarik oleh pengguna. Untuk pertanyaan kedua, didapatkan hasil pernyataan yaitu menu dan fitur mudah dipahami dengan nilai skor 4,7 dengan kategori penilaian sangat baik. Kesimpulannya adalah pengguna dapat memahami fungsi menu tanpa kesulitan. Dari pertanyaan ketiga dihasilkan kesimpulan yaitu navigasi antar halaman mudah digunakan dengan skor 4,6 dan kategori penilaian sangat baik. Kesimpulannya adalah calon user sudah memahami perpindahan antar fitur berjalan jelas dan tidak membingungkan. Dari pertanyaan keempat, dapat dinyatakan yaitu ikon dan simbol pada aplikasi mudah dimengerti dengan rata-rata skor 4,4 dan kategori penilaian sangat baik. Kesimpulannya adalah bahwasannya ikon konsisten dan sesuai dengan fungsinya. Untuk pertanyaan kelima, didapatkan hasil aplikasi mudah digunakan pertama kali dengan rata-rata skor 4,7 dan kategori penilaian sangat baik. Keterangannya yaitu bahwasannya aplikasi ini sudah bersifat user-friendly untuk pengguna baru. Untuk pertanyaan keenam, didapatkan hasil bahwasannya sistem berjalan sesuai dengan perintah pengguna dengan rata-rata skor 4,6 dan kategori penilaian sangat baik. Dapat disimpulkan bahwasannya respon sistem cepat dan sesuai ekspektasi. Untuk pertanyaan ketujuh, didapatkan hasil informasi yang ditampilkan jelas dan mudah dibaca dengan rata-rata skor 4,5 dengan kategori penilaian sangat baik, yang mana kesimpulannya adalah bahwasannya konten tertata rapi dan mudah dipahami. Untuk pertanyaan ke-8, didapatkan hasil yaitu aplikasi nyaman digunakan dalam waktu lama dengan rata-rata skor 4,4 dan kategori penilaian juga sangat baik, yang mana artinya pengguna sudah merasa nyaman tanpa kelelahan visual. Untuk pertanyaan ke-9, didapatkan hasil bahwasanya fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan rata-rata skor 4,6 dan kategori penilaian sangat baik. Kesimpulannya bahwasanya fitur dinilai relevan dengan tujuan aplikasi. Pertanyaan ke-10 didapatkan hasil bahwasannya kesan keseluruhan aplikasi Muslimah Smart itu mendapatkan rata-rata skor 4,7 dengan kategori penilaian sangat baik. Keterangannya yaitu aplikasi memberikan pengalaman pengguna yang positif. Baiklah, jadi itu tadi proses testing yang udah kami berikan atau kami lakukan kepada 9 calon user. Untuk selanjutnya, kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.